kasih kepada Ibu, terutama Ibu Profesor Dr. Martin Kustati MPD. Saya tanyakan adalah untuk program Ibu, visi misi Ibu 5 atau 10 tahun ke depan untuk WIN. Luar biasa ya, ini sudah nampak ini calon pemimpin masa depan. Ya, terima kasih. Semester 1 hebat, luar biasa. Saya akan menjadikan UIN Imam Bonjol Padang menjadi universitas yang unggul di ASEAN pada tahun 2045. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Ibu Koordinator, saya ucapkan ribuan terima kasih. Ini satu kebanggaan bagi kami dan satu catatan penting. Ibu sudah hadir di sini memberikan kuliah umum materi tentang pembentukan generasi yang Islami. Terima kasih Bu, kami ucapkan sekali lagi telah datang di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ikhlas Painan. Barakallahu lakum. Allahumma muwaffiq ila aqwamut thariq. Sambutan dari Ketua Yayasan Al-Ikhlas Painan kepada Bapak Haji Beni Jovial SP, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Martin Kustati MPD sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Selamat datang, terima kasih Bu. Jasa ini kepada kita semuanya. Ini semacam angin segar. Jangan-jangan masuk nanti mahasiswa stay sekarang pas wisudanya sudah jadi alumni institut nih. Tangan dulu.
Kita ikuti bersama kuliah umum dengan tema membentuk generasi berpendidikan Islam unggul dan profesional bersama Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Koordinator Kopertais Wilayah 6 Sumatera Barat. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Martin Kustati MPD dipersilakan untuk mengambil tempat, dan jalannya kuliah umum ini akan dipandu oleh moderator kita Bapak Haji Dodon Hardiman MA. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati pemateri kita Ibu Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Koordinator Kopertais Wilayah 6 Provinsi Sumatera Barat. Hari ini di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ikhlas Painan bertepatan dengan tanggal 16 November 2022, kami akan sampaikan tema hari ini adalah membentuk generasi berpendidikan Islam unggul dan profesional, yang akan disampaikan oleh pemateri kita, beliau Ibu Profesor Dr. Martin Kustati. Beliau lahir di Bengkulu di 18 Agustus 1973, adalah anak kesayangan dari Bapak Soeharjo dan Ibu Sukmawati. Beliau melanjutkan pendidikan SD Negeri 17 Mana, kemudian SMP 2 Negeri Mana, kemudian SMA Negeri Mana. Kemudian beliau berkuliah di Akademik Bahasa Asing Budi Dharma Haji Agus Salim Bukit Tinggi pada jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dan meraih gelar sarjana muda pada tahun 1996. Kemudian beliau meraih gelar sarjana pendidikan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka tahun 2000. Kemudian beliau melanjutkan program doktor tamat tahun 2011. Jabatan yang pernah beliau duduki, yang pertama beliau pernah menjabat sebagai ketua jurusan tadris bahasa Inggris. Bagi adik-adik mahasiswa, saya boleh beradik-adik ya, karena saya belum begitu tua. Kalau untuk segi umur, kalau sama dengan Bu Atul, saya ini sudah senior, tetapi mungkin karena setiap hari bersentuhan dengan berbagai dinamika dan persoalan yang ada, bersentuhan dengan orang, maka ini juga yang membawa, apalagi bersentuhan dengan anak-anak muda, membuat saya lebih muda dan lebih muda tiap hari. Oke, begitu juga dengan mahasiswaku yang hadir, adik-adik mahasiswa yang hadir, Anda sudah memiliki pilihan yang tepat untuk memilih STAI YPI Al-Ikhlas Painan sebagai wadah untuk menambah pendidikan di perguruan tinggi swasta. Tadi saya sudah grand tour, sudah melihat beberapa fasilitas pendukung, dan dari pengamatan saya di lapangan, YDI Al-Ikhlas Painan ini memiliki potensi untuk dinaik kelas. Tinggal bagaimana kita semua berkomitmen, bersinergi, berkolaborasi untuk mewujudkan kampus ini. Setelah ini, saya bermimpinya ingin menjadi IAI dulu. Saya sangat mendukung Pak. Keinginan untuk bertransformasi, karena ini juga adalah amanat dari Gusmen. Ada 3 transformasi yang wajib sama-sama kita respon terhadap cita-cita dari Gus Menteri. Yang pertama adalah transformasi institusi. Nah, kalau kita berbicara transformasi institusi, sudah saatnya saya sebagai koordinator bersama Wakor, Sekor, dan seluruh pimpinan di Kopertais Wilayah 6 memberikan motivasi kepada 25 PTKIS yang ada di bawah Kopertais Wilayah 6 untuk bertransformasi. Jika dia masih menjadi state, maka segera ini kita berikan beberapa program bagaimana untuk naik kelas. Setelah ini kita tidak boleh puas sampai berpuluh-puluh tahun tetap bertahan pada status kita menjadi sekolah tinggi agama Islam. Dan mimpi kita
di tahun 2045 seiring dengan cita-cita Bapak Presiden, maka juga apa yang diinginkan oleh Gus Menteri bahwa lembaga ini harus menjadi universitas. Jadi tidak hanya institut, tetapi harus menjadi universitas. Kita memiliki fasilitas, tinggal bagaimana fasilitas ini diberikan penguatan-penguatan dan tambahan-tambahan satpras setiap tahun, apalagi ketua yayasan ini sudah 3 periode berada di DPRD. Saya kira memiliki banyak sekali lobby-lobby yang bisa dimainkan bagaimana supaya kampus ini bisa maju, dan juga saya dengar juga bahwa Pak Dodon juga adalah bagian dari politisi unggul yang ada di Painan, dan ruang-ruang itu bisa dimanfaatkan bagaimana mengembangkan kampus ini. Setelah ini segera dipetakan kembali bagi prodi-prodi yang masih baik atau yang masih belum unggul, maka segera ini diberikan penguatan, diberikan pendampingan Pak Skor lewat program-program yang sudah kita berikan, bagaimana dari baik menjadi baik sekali, kemudian baik sekali menjadi unggul. Dan saya yakin bahwa potensi itu ada pada kita selama kita mau. Untuk yang kedua adalah bertransformasi digitalisasi. Nah, mau tidak mau dunia hari ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, bagaimana menjadikan generasi Super Smart Society atau 5.0 ini menjadi generasi unggul dan menjadi generasi yang kompetitif. Nah, maka mau tidak mau para mahasiswaku semua dan seluruh sivitas akademika harus bisa bertransformasi kepada sistem digitalisasi, termasuk melengkapi fasilitas yang ada di kampus ini dengan internet, dengan bandwidth yang cukup untuk diakomoda, untuk digunakan oleh sivitas akademika. Dan semua ruang, ya, ini juga sebuah kredibilitas perguruan tinggi ini mau tidak mau ditentukan juga oleh lahirnya karya-karya ilmiah yang dilahirkan oleh sivitas akademika. Maka saya selalu bertanya kepada Pak Skor dan Pak Wakor, apakah di setiap kampus memiliki web dengan operasional yang bagus dan di dalamnya ada fitur-fitur yang bisa diakses, karena ini juga terintegrasi dengan data borang standar 9. Ini saya rasakan ketika kemarin 2 hari saya AL bersama sistem informasi, tetapi karena kesiapan dari kawan-kawan yang berada di sistem informasi, hari ini tidak perlu banyak narasi. Tetapi yang paling harus dipikirkan bagaimana ketika asesor datang dan kita hanya ketika diminta untuk bagaimana menggambarkan tentang posisi mahasiswa hari ini, tinggal diklik URL yang ada di website, kemudian akan diketahui asalnya dari mana, IPK-nya berapa, kemudian hari ini bagaimana tingkat kelulusan, apakah 3 tahun, 3,5 tahun, ini semuanya bisa diakses dalam satu pintu. Dan itu juga yang saya rasakan ketika 9 standar ini secara detail, namanya orang-orang informasi sains itu kan sangat detail. Minta satu data langsung bisa diklik oleh tim-tim, diklik-klik URL yang ada. Dan alhamdulillah ini adalah satu apresiasi yang diberikan oleh asesor bahwa inilah data terbaik yang pernah kita dapatkan. Saya kira lesson learned yang didapatkan dari kawan-kawan yang sudah AL dengan data yang bagus ini juga harus diakomodir oleh staf YDI Al-Ikhlas untuk juga segera memperbaiki sistem web yang ada, sehingga mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Painan, yang ada, mungkin ada juga yang ada di Jambi sebagai provinsi terdekat atau di Bengkulu, ini bisa mengakses ketika apalagi 30% dari SNBT ini kita harus berada di ruang virtual. Jadi tidak harus hanya berada di ruang kelas bertemu dengan saya, bertemu dengan dosen, bertemu dengan Pak Beni atau bertemu dengan orang-orang untuk mendapatkan. Tetapi salah satu terobosan lain yang harus kita pikirkan bagaimana kampus ini juga seiring dengan implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka
juga harus memiliki satu atau dua yang dinamakan dengan smart class. Smart class artinya kita tidak hanya bisa belajar dengan dosen-dosen yang berada di sini. Cukup kita berada di ruang virtual, kemudian menggunakan Zoom atau bisa Skype, kemudian perangkat-perangkat yang lain, dan kita bisa menikmati proses pembelajaran dari dosen-dosen yang berasal dari Arab, dari Inggris, atau dari Amerika. Dan ini juga yang perlu dipikirkan, bukan tidak mungkin kita memiliki fasilitas, jadikanlah misalnya dua ruang kelas ini sebagai ruang smart class yang bisa juga menggunakan infokus seperti ini, kemudian memiliki Zoom, dan kita bisa berinteraksi mahasiswa melalui layar yang ada untuk mendapatkan pembelajaran dari berbagai dosen. Mungkin dari UIN 5 Bojong Padang kan tidak perlu ke sini, kita harus mengongkosi, cukup lewat ruang virtual, atau ada juga lewat kerjasama yang kita lakukan dengan para dosen visiting. Apalagi kita di UIN juga memiliki banyak dosen visiting, bisa dipakai untuk sekali atau dua kali untuk memenuhi 30% dari SNT untuk belajar. Sehingga dengan adanya kolaborasi dan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dari para dosen dari berbagai lintas negara maupun lintas kampus, ini juga sudah mewujudkan dari apa yang menjadi core dari MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tapi terlebih dahulu, sebagaimana tadi yang sudah dipayungi dengan Kadis Perpustakaan, ini adalah juga langkah terbaik. Jika ada jurusan ilmu perpustakaan, maka Pak Kadis juga bisa dilibatkan sebagai tenaga profesional untuk memberikan lecture series atau pembelajaran di dalam kelas. Artinya pembelajaran itu tidak hanya harus manual, harus ada saya berada di depan, tetapi juga ini bisa diintegrasi. Itu yang dinamakan dengan transformasi digital. Dan untuk UIN 5 Bonjol sendiri, saya sudah sekarang membuat 6 smart class besar, dan besarnya satu kelas ini 2 kali ini, dan mahasiswa bisa, mereka dari berbagai lintas jurusan berada di satu ruangan smart class. Kemudian kita lengkapi, kalau ini kebetulan Pak Fadli ini yang sebagai SBSN tahun ini, dan kita lengkapi dengan layar monitor besar dan mereka bisa berinteraksi. Nah, saya kira kemampuan kita sudah ada, bukan tidak mungkin, tinggal bagaimana Pak Ketua STAI bisa mengakomodir perkembangan ini sehingga mahasiswa ini bisa memiliki ilmu lebih. Ya, karena kalau hanya dosen-dosen yang berasal dari STAI, ini juga akan membuat semacam kebosanan kadang-kadang. Tetapi kalau sekali-sekali ada Pak Beni yang hadir, pasti ada semangat. Ya, ada semangat sendiri dan motivasi sendiri. Dan yang ketiga adalah transformasi internasionalisasi. Bukan tidak mungkin berada di kampus TYDI ini kita bisa berkolaborasi dengan student mobility, apalagi hari ini Kementerian Agama memiliki program student mobility. Tinggal bagaimana kita menyiapkan sumber daya para mahasiswa kita untuk mengikuti student mobility. Itu adalah pertukaran mahasiswa antar negara. Dan alhamdulillah tahun ini kita memiliki beberapa mahasiswa asing berasal dari Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Ini berkat adanya student mobility. Nah, untuk menjadi unggul paling tidak ada 1 atau 2 atau 3 saja mahasiswa asing itu berada di kampus kita. Tapi kalau belum ada, maka mimpi untuk menjadi unggul ini masih perlu kita pertimbangkan lagi. Tetapi bukan hal yang tidak mungkin kita mendatangkan selama kita bisa melibatkan dalam program beasiswa Kementerian Agama. Mereka difasilitasi di tempat saya semuanya full, Pak. Ya, full dana yang diberikan oleh Pak Zul kepada mahasiswa asing, mulai dari pengurusan kitas datang ke sini sampai ke tinggal, dan kita cuma memfasilitasi asrama ya atau rumah penduduk yang bisa dijadikan sebagai induk semang.
Nah, ini bisa juga kita pikirkan, apalagi hari ini kita juga memiliki keunikan dengan adanya wisata mandi. Saya kira itu juga sebuah nilai yang cukup besar yang bisa kita jual dan beberapa potensi objek wisata yang ada di sekitar Painan. Mau tidak memiliki kawan-kawan yang berasal dari luar negeri belajar sini, pasti bangga nanti. Dan ini juga adalah sebuah nilai jual bagi kampus ini, dan apalagi kalau kita sudah berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa luar, pasti banyak mindset perubahan yang kita dapatkan. Dan saya kira ini yang harus kita sama-sama, ketiga landasan ini yang akan menjadikan kampus kita, mahasiswa kita, sivitas akademik kita maupun Painan sendiri menjadi unggul dan profesional dalam pengembangan pendidikan keagamaan yang ada di Sumatera Barat. Dari 25 perguruan tinggi yang saya datangi, saya sudah maraton ya semenjak saya jadi koordinator sekaligus menjadi rektor UIN Imam Bonjol Padang. Memang perbedaan itu nampak, ada yang sudah lebih dahulu laju dari dulu, ada yang baru tahap sedang, ada yang masih harus bertati-tati di bawah. Tetapi bagi kita semua, kesemuanya adalah sama dan harus diberikan penguatan-penguatan yang sama. Next, dan Bapak Ibu, ini yang juga yang harus kita juga cermati seiring dengan apa yang menjadi mimpi dari Bapak Presiden Republik Indonesia, bahwa pada tahun 2045 harus menghasilkan generasi emas, dan pembangunan manusia dan penguasaan indeks tadi sudah saya ceritakan harus segera bergerak bagaimana kita semua, dan tidak ada lagi mahasiswa yang gaptek tamat setelah ini, karena ini adalah pengalaman bagi saya ketika hadir di Kakan Mena. Saya sudah datangi semua 19 Kakan Mena yang ada. Kemudian saya dengarkan keluhan terhadap SDM yang dihasilkan oleh perguruan tinggi swasta maupun negeri. Ternyata ada beberapa keluhan bahwa ada dosen bahasa Arab yang tidak mampu, atau ada guru bahasa Arab yang tidak mampu untuk berbicara bahasa Arab pada bidang keilmuannya adalah bahasa Arab, sehingga harus dikantorkan, harus duduk di belakang meja, kemudian berurusan dengan administrasi. Karena ketika dalam proses ternyata ini juga yang menjadi kelemahan, untuk memberikan ruang untuk latihan ini juga sangat minim. Kemudian saya juga bertanya lagi, apalagi yang menjadi kendala? Ternyata ketika berada di lapangan, para mahasiswa yang menjadi calon guru atau yang sudah lulus PNS, masih ada yang belum siap, belum ada pembekalan kepemimpinan, sehingga berdiri di depan ini bukan hal yang mudah. Untuk berdiri di depan ini perlu latihan. Ada yang masih gempas tempat, tahu gempas tempat? Ya jangan sampai calon guru seperti itu. Ya kalau sudah gempas tempat, tentu peserta didik kita di kelas juga sudah tidak yakin lagi bahwa kita bisa mentransfer pengetahuan, bisa memberikan materi di depan para peserta didik. Dan ini perlu latihan. Jadi saya sarankan kepada para mahasiswa semua bahwa pembelajaran itu tidak sekedar hanya menerima, mengisi kognitif saja, pengetahuan saja, pengetahuan agama, pengetahuan keilmuan umum yang lain, atau pengetahuan sains dan teknologi yang lain, tetapi yang harus diisi di dalam diri juga adalah bagaimana memiliki kemampuan psikomotor yang bagus, skill yang bagus. Nah, skill itu kenapa hari ini ada program-program yang diberikan juga, nanti yang harus dipikirkan oleh Pak Dodon dan kawan-kawan, bagaimana mengintegrasikan dengan entrepreneurship, kecakapan hidup. Jadi setelah tamat tidak hanya menunggu masa lama untuk mendapatkan dunia pekerjaannya, hanya memperebutkan yang hanya 5%, diberikan kota untuk menjadi pegawai negeri, sehingga berebutan untuk ikut dalam persaingan mendapatkan job market di tengah yang hari ini kan sangat susah sekali. Nah, kalau kita sudah memiliki lagi pengetahuan soft skill yang lain, misalnya guru agama, selain dia menjadi guru agama, tetapi dia pebisnis unggul, dan sehingga ketika menjalankan sebagai pebisnis, dia bisa menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Nah, artinya jangan hanya kita bermimpi pada satu bidang pekerjaan, memperebutkan
sehingga ijazah yang kita dapatkan di YDI ini hanya sebatas sertifikat. Nah, saya kira dengan adanya penguatan dari Smart Entrepreneur juga nanti dalam program-program yang diberikan kepada UKK dan UKM kemahasiswaan, ini juga akan menambah juga nilai bagi para mahasiswa untuk siap berada di lapangan nantinya. Jadi kita jangan puas jika ada, apalagi hari ini dengan banyak sekali program-program yang diberikan oleh bank-bank. Ini bisa bekerja sama dengan BSI, ya Pak Dodon. Ini bisa ditindaklanjuti kerjasama dengan BSI. Mereka juga memiliki program-program Smart Entrepreneur dan mahasiswa ini bisa diberikan asupan. Di Winima Mojo Padang 600 juta ini dibagi hanya kepada 40 mahasiswa. Nah, masing-masing mahasiswa nanti menjalankan bisnis mereka, ada yang 40 juta, ada yang 60 juta. Nanti produknya nanti mereka sekarang sudah memiliki web untuk menjual produk-produk mereka, ada yang memanfaatkan saja apa yang menjadi hasil bumi yang ada di sekitar. Dan ini saya kira ini sangat kaya sekali. Ini karena kampung saya ada di sini penghasil padi, kemudian penghasil kerambi ya, kelapa, ya gambir, kemudian ikan dan lain-lain. Ini kalau sentuhannya adalah mahasiswa yang berasal dari latar belakang agama, nanti mereka akan mengempasnya dengan teks-teks yang bagus dan memiliki logo halal. Nah, ini juga nilai tambah. Kalau yang harganya dijual ibu-ibu kita di pasar Painan itu misalnya 1 kilo itu cuma 30.000 atau 25.000 untuk 1 kilo, setelah diolah dia bisa menjadi 150.000 atau 100.000. Nah, saya kira ini juga yang harus sama-sama kita pikirkan, sehingga apa yang menjadi cita-cita untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan kepada semua unsur pendidikan, ini kan alhamdulillah pemerintah cukup memberikan porsi yang baik bagi pengembangan sarpras, tidak hanya di negeri tetapi juga di swasta lewat, tadi saya sudah membisikkan Pak Dodon kenapa tahun ini tidak mengajukan untuk mendapatkan bantuan. Oh, ternyata ada kendala, tetapi di tahun depan walaupun sedikit itu juga diajukan, setidak-tidaknya ada yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang ada di kampus. Bu Atul penerima juga, kemudian Pak Saf juga penerima, dan ini bisa bertanya bagaimana bentuk-bentuk proposal yang bisa kita kirimkan, kan tinggal mengakomodir saja. Walaupun Pak Ketua Yayasan dia banyak uang, tetapi kalau diusahakan sendiri oleh saya kira itu akan lebih bermakna ya Pak ya, karena pasti akan ada sisi-sisi yang bisa kita penuhi. Dan juga pemantapan ketahanan nasional kelola pemerintah. Nah, inilah pilar pembangunan Indonesia pada tahun 2045 yang sama-sama harus kita integrasikan dalam proses pembangunan dan untuk meningkatkan karakter bangsa. Saya tidak meragukan lagi ya, alumni dari Winima Bojol Padang, alumni dari 25 perguruan tinggi swasta yang ada di bawah binaan saya pasti adalah alumni-alumni yang memiliki karakter yang mumpuni. Nah, tinggal bagaimana sumber daya manusia yang memiliki kualitas ini kita berikan porsi untuk bagaimana mereka mendapatkan lahan-lahan pekerjaan sesuai dengan bidang dan memanfaatkan apa yang telah mereka dapatkan, baik itu kemampuan hard skillnya atau soft skill, sehingga berdaya guna di tengah masyarakat. Saya selalu mengatakan, walaupun Anda menjadi guru IPA, tapi jadilah guru IPA yang memiliki karakter, yang tidak hanya menguasai tentang ilmu sains, tetapi di samping itu kenapa hari ini kita selalu meminta kepada para dosen di dalam mata kuliah, ini tinjauan evaluasi kurikulum yang saya laksanakan ketika awal saya menjadi rektor, harus memasukkan komponen keagamaan apapun mata kuliahnya. Seorang guru bahasa Inggris harus mampu
mengajarkan tentang komponen keagamaan sehingga dia bisa berbahasa Inggris dengan mendemonstrasikan bagaimana untuk menjadi khatib atau berceramah dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan alhamdulillah dengan kemampuan itu sudah ada 6 alumni kita yang dipakai dikirim ke Australia untuk sekaligus BIPA. Ya, untuk menjadi guru penutur bahasa Indonesia bagi penutur asing di Australia, dan juga di sana dia dipercayakan untuk menjadi penceramah-penceramah di masjid-masjid di Victoria. Dan honornya tidak sedikit. Ya, kalau sekelas di sini mungkin saya tanya berapa dapat uang saya. Bisalah 60 jutaan Bu, katanya 1 bulan. Wah, ini saya saja yang jadi rektor sudah profesor tidak sebegitu pendapatannya. Ini hanya menjadi guru, kemudian juga menjadi ulama di masjid-masjid yang ada di Australia. Mereka bisa mengirimkan uang ke Indonesia itu sampai 30 juta sebulan. Nah, bayangkan. Itulah kemampuan yang harus kita miliki. Jadi jangan puas bahwa kita ini hanya sebagai guru bahasa Inggris, guru IPA, guru kimia atau guru fisika, tetapi jika memiliki kemampuan lebih, maka kata profesional, kata unggul itu pasti kita miliki, dan dimanapun pasti kita akan dipakai orang. Nah, begitu juga alumni-alumni kita, ya tadi saya dengar kalau untuk STA ini udah banyak yang menjadi kepala sekolah, udah banyak yang menjadi kadis, udah banyak yang menjadi ini, udah menjadi ini. Ini belum ya. Jadi udah banyak yang menjabat di pemerintahan. Nah, itu juga yang menjadi motivasi juga bagi adik-adik semua. Ya, sehingga kemampuan soft skill lebih ini yang perlu kembali kita tingkatkan, ya, sehingga inilah persoalan bangsa hari ini dengan adanya super smart society yang kita dari revolusi 4.0, di mana kita dunia ini tanpa batas, wireable, tiada sekat, saya bisa berinteraksi dengan orang di mana-mana. Tetapi ingat, kita juga harus bijak dengan perkembangan ini. Tapi saya yakin bahwa karakter itulah yang akan membentengi, yang membedakan kita dengan lulusan-lulusan lain di luar perguruan tinggi keagamaan Islam. Dan ini terbukti bahwa beberapa ulama, dan saya sangat terpukul ketika Pak Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Sumatera Barat pada hari ini sudah kehilangan ulama. Dan ini yang menjadi hentakan bagi kita, bagaimana kembali kita memberikan kepercayaan kepada dunia bahwa di SAYDI akan lahir ulama-ulama besar, akan lahir pemimpin-pemimpin besar, dan ini harus kita patahkan dengan data dan fakta. Kita tidak bisa mengatakan segera merespon apa yang dikatakan oleh wakil presiden. Ya, karena wakil presiden juga berbicara tentu ada dasar faktanya. Nah, ini juga sekarang menjadi PR yang saya menindaklanjutinya dengan kerjasama dengan pemerintah Arab, kemudian dengan imam besar Masjidil. Kemarin Pak Nazaruddin Umar juga sudah berkunjung ke UIN Imam Bonjol Padang, juga untuk memberikan beasiswa penguatan kepada calon-calon mubalik yang akan melanjutkan S2 dan S3. Ini yang sudah kita tindak lanjuti dengan beliau, dan alhamdulillah di UIN Imam Bonjol Padang S3 sudah ada program untuk mubalik yang dibiayai penuh oleh Basnas Jakarta, ya, dan tahun ini kita mendapat 5 yang sudah sekolah ke sana. Jadi semuanya dibiayai full, Pak. Dan ini mereka mendapatkan 2 ijazah, 1 ijazah sebagai mubalik, yang satu lagi ijazah sebagai doktor. Nah, ini juga yang harus kita pikirkan bagaimana berinteraksi. Next. Dan kenapa saya mengatakan demikian? Karena inilah beberapa isu strategis bagaimana meningkatkan akses pendidikan keagamaan Islam yang berkualitas, memiliki kredibilitas yang baik dan kompetitif. Jadi bukan berarti sebuah fasilitas itu ditentukan oleh gedung yang mega, tetapi juga fasilitas gedung yang mega tanpa diisi oleh sumber daya yang tidak memiliki sumber daya unggul juga itu adalah sesuatu yang
juga akan membuat kualitas pendidikan kita menjadi rendah. Tetapi fasilitas apa adanya, tetapi sumber daya manusia memiliki kekuatan, memiliki keunggulan untuk menuju kata profesional dan unggul tadi, maka ini juga akan memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Apalagi kedua-duanya sejalan. Nah, hari ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mentransformasi ya kita semua, termasuk para mahasiswa dan kampus kita, bagaimana kampus ini bisa mengembangkan sumber daya manusia, kemudian pembangunan. Nah, jika kedua-duanya ini sejalan, saya kira sudah tidak ada kata lagi kalau SDM-nya sudah kita perbaiki kualitasnya, kemudian pembangunan juga secara bertahap ini sudah kita perhatikan untuk pemenuhan fasilitas-fasilitas sesuai dengan kondisi hari ini. Dan akan bangga sekali saya datang 2 tahun lagi insya Allah ya, atau di tahun 2025 nanti adalah saya datang lagi ke sana, ke sini, maka akan saya melihat bahwa fasilitas di sini sudah tambah bagus, dengan sumber daya manusia juga sudah tambah banyak, input mahasiswa yang ada. Jadi siapa lagi kalau tidak para mahasiswa sekalian yang memberikan promosi kepada masyarakat untuk bersekolah ke STAI YDI Painan dengan segala keunggulannya. Tapi kalau kita sendiri tidak memiliki niat untuk mempromosikan kampus ini, untuk memberikan promosi di tengah masyarakat, maka juga sangat sulit bagi Pak Beni yang memiliki visi misi yang bagus bagaimana kampus ini akan menjadi universitas, akan menjadi institut, kalau kita sama-sama tidak mau berkolaborasi. Maka saya selalu menekankan kepada para mahasiswa, jual kampus Anda. Bagaimana cara menjualnya? Hidupkan semua Instagram Anda. Kan kalau ada 300 orang, 300 Instagram yang men-tag tentang YDI, ya STAI YPI ya, STAI YPI Al-Ikhlas, saya kira masyarakat akan tahu, oh letaknya di sana, ada dosennya namanya ini, kemudian keunggulannya ini, segala macam. Jadi segala yang tadi yang sampaikan oleh Pak Dodon, kegiatan sudah banyak tapi tidak terekspos. Yang mengekspos itu sebenarnya tidak harus di web kita. Yang paling baik tentu ada berita-berita tiap hari. Hari ini kedatangan Bu Koordinator. Tapi jangan yang Bu Koordinator saja atau orang-orang penting saja. Tapi sekecil apapun pergerakan yang ada di kampus ini harus diekspos. Nah, siapa yang mengeksposnya? Lewat Facebook. Ini semua saya yakin nggak ada ini yang nggak melek dengan Facebook. Di tangannya itu ada WhatsApp. Di tangannya itu ada Instagram, di tangannya ada Twitter, di tangannya ada Facebook. Nah, coba di tag berita-berita bagus tentang kampus ini, proses-proses pembelajaran dan aktivitas-aktivitas, sehingga siapapun nanti yang menjadi kawan, mungkin si Rini memiliki kawannya 5.000 itu bisa melihat, oh ternyata ini, saya besok mau sarankan adik saya untuk sekolah ke sini. Nah, ini juga yang harus kita pikirkan secara bersama-sama, juga termasuk para dosen. Para dosen juga harus berkolaborasi, tunjukkan bahwa kita memiliki kelebihan menulis atau menghasilkan riset-riset yang baik, menghasilkan pengabdian-pengabdian masyarakat yang menyentuh kepada kebutuhan masyarakat di sekitar, sehingga orang percaya bahwa ternyata dosen-dosen di sini memperhatikan kondisi masyarakat yang ada dengan terlibat, memberikan pengetahuannya. Kan nggak harus uang kita bawa di tengah masyarakat. Kalau ada pemberdayaan yang bisa kita berikan, misalnya kita memiliki kemampuan bagaimana cara membuat sabun, misalnya ini contoh ya, ibu-ibu kan sangat membutuhkan sabun setiap hari. Nah ini saya selalu membekali mahasiswa seperti itu. Coba dipikirkan apa sih yang bisa Anda lakukan untuk masyarakat. Oh ya Bu, kami memiliki ada si Ulil, dia memiliki kemampuan ini. Ayo, apa yang dibutuhkan? Paling alatnya 100.000 modalnya. Nah nanti setelah diberikan penguatan, dikumpulkan masyarakat di sekitarnya. Kalau selama ini dia membeli sabun itu 50.000 karena Ulil tadi sudah mengajarkan, dengan modal dari Ulil tadi 20.000 saja sudah bisa untuk 1 bulan lebih. Nah ini juga adalah bentuk keterlibatan juga yang harus dipikirkan oleh para dosen yang ada di sini. Jadi jangan mengharapkan hari ini saya dapat bantuan penelitian
juta, tapi kalau nggak ada bantuan penelitian saya nggak mau melakukan penelitian. Bukan seperti itu. Jadi penelitian itu bisa dilakukan secara mandiri, kemudian produknya bisa dilanjutkan dengan pengabdian masyarakat. Dan di balik itu, Bapak Ibu, sebenarnya akan banyak manfaatnya selain nanti akan menghasilkan artikel-artikel yang akan kita publikasikan di jurnal-jurnal dan juga program-program unggulan. Banyak sekali dosen-dosen kita sekarang yang sudah terlibat dengan Badan Wakaf dan gajinya lebih dari dia sebagai dosen. Jadi direktur Badan Wakaf saya tanya berapa, bisa 20 juta satu bulan kan. Nah artinya tinggal bagaimana kita mau memanfaatkan kepentingan. Jangan hanya puas duduk kemudian memberikan materi untuk para mahasiswa, tetapi harus ada inovasi-inovasi yang dilakukan. Saya sebagai rektor, sebagai koordinator dengan segala banyak pernik kegiatan ya, sampai mungkin kalau bisa 32 jam, saya 32 jam. Dalam waktu yang sama, sekarang ada 2 Zoom yang sedang terbentang, termasuk ini nanti jam 1 saya harus menguji nanti di Ternate. Ini masih saya sisakan waktu saya untuk melakukan riset-riset bermanfaat, dan ternyata hasil-hasil penelitian yang sudah saya publikasikan di Scopus itu sekarang metadata sudah terkumpul 26 dan karya saya mungkin kalau udah lebih dari 160 di Google Scholar itu ada nilai poin, dan saya diundang di mana-mana Pak untuk menjadi narasumber. Besok saya diundang oleh Kemenristek untuk mengisi di mana sana. Nah ini juga karena adalah bekal dari potensi yang ada kita manfaatkan maksimal. Jadi bukan tidak mungkin akan lahir seperti itu di sini. Nah ini juga kepada adik-adik semua. Dan hari ini adalah data untuk yang harus kita pikirkan bahwa peningkatan pengangguran. Nah, kita tentu tidak ingin menambah kurva dari pengangguran yang ada, sehingga dari tahun ke tahun dengan munculnya banyak program studi kemudian universitas, maka tingkat pengangguran di Indonesia juga akan meningkat secara drastis. Ini kenapa? Tadi itu yang saya katakan, karena keterampilan tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ekspektasi penghasilan atau status lebih tinggi dari yang kita inginkan. Jadi tidak usah dulu kita memiliki ekspektasi. Saya sekolah lebih jelek dari sekolah yang lebih jelek lagi dulu. Ketika itu kami sekolahnya numpang di SD berapa itu namanya yang di Benteng itu. Tetapi saya tidak memandang bahwa kampus saya adalah kampus jelek. Tapi saya masuk ke sini, saya harus mendapatkan pengetahuan, saya harus mendapatkan ilmu. Nah, bagaimana caranya? Guru atau dosen di dalam kelas adalah sebagai mediator saja, tapi saya harus mendapatkan tambahan pengetahuan di tempat lain. Karena saya adalah orang bahasa, maka setiap hari saya harus latihan dengan bule-bule yang ada di sekitar saya. Saya harus belajar dengan orang-orang yang tahu bahasa Inggris, sehingga tiap hari saya latih, ternyata saya bisa lulus dengan cum laude, dan saya bisa menjadi mahasiswa teladan mewakili Sumatera Barat pada tahun 1995 di ulang tahun kemerdekaan emas Indonesia. Dan pada waktu itu bisa diberikan oleh Pak Presiden 5 jenis beasiswa prestasi super smart masih ada, sehingga pulang dari jadi mahasiswa teladan itu kaya saya rasanya. Pada saat itu bisa membawa uang 15 juta itu sama dengan 150 juta hari ini. Sehingga pulang saya berikan ke mak saya berikan ke mobil. Begitu. Saya tidak menyangka, ternyata karena ilmu kok bisa seperti itu. Nah, saya tidak putus asa. Kemudian saya ketika tamat D3 itu dipersunting oleh orang Painan. Ya, dipersunting oleh Udah Painan yang sekarang kerja di Polda. Tetapi saya mendapatkan murabi yang alhamdulillah beliau sangat mendukung karir saya. Jangan puas katanya, lanjut lagi ke S1. Kemudian saya lanjutkan ke S1. Setelah itu nggak apa-apa, lanjut aja S2 katanya. Sambil saya kerja.
Sudah tamat S2 ternyata ikut di Win 5 Monjol Padang, dari sekian ratus orang diambil satu ternyata lulus jadi dosen. 1 tahun jadi dosen saya diminta untuk jadi pada waktu itu jadi sekjur dulu. Dan saya berpikir kalau saya hanya seperti ini setahun ini berarti akan sia-sia. Saya masih punya cita-cita ingin jadi dokter. 2005 saya diangkat, 2007 awal saya minta untuk tes dan alhamdulillah saya pertamanya lulus di Australia. Kemudian yang kedua saya lulus di Malaysia dan anak saya waktu itu umurnya belum genap 1 tahun yang kecil itu. 9 bulan. Tapi saya berpikir kalau tidak hari ini saya melanjutkan pendidikan, kapan lagi? Nah, tinggal mau ke Australia atau mau ke Malaysia. Kemudian saya istiqorah, ternyata karena Malaysia itu cuma 45 menit dari Padang. Tapi kalau saya ke Australia, kalau saya pintar, besok-besok pasti saya bisa sampai ke sini. Dan saya putuskan untuk belajar di Malaysia dan alhamdulillah selama di Malaysia saya tidak pernah memanfaatkan uang gaji saya karena saya diangkat menjadi asisten profesor, gajinya Rp3.000 kalau sekarang setara dengan 12 juta. Dan alhamdulillah uang itu berlebih tiap bulan dan pulang sekitar 2 tahun akhirnya saya diminta lagi untuk fellow di Singapura 6 bulan dan diberi gaji $1.750 di NUS selama 6 bulan. Dan saya tidak menyangka ternyata ilmu itu bisa mengantarkan saya seperti ini dan saya bisa selama menjadi asisten profesor saya pun bisa pergi kemana-mana dengan ilmu. Nah, kalau kita betul-betul menggeluti ilmu, betul-betul kita fokus kepada ilmu, bidang keilmuan kita, pasti akan ada pintu kita untuk menjadi orang hebat. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi bukan tidak mungkin kuliah di tempat yang biasa saja, tempatnya yang biasa saja, tapi ilmunya tidak biasa. Jangan pernah merasa pesimis bahwa saya sekolahnya di sini, saya kuliahnya di sini. Paling orang kalau untuk bersaing tidak. Yang akan menentukan hari ini, apalagi dengan sistem digitalisasi, adalah ini. Pasti passing grade itu ditentukan ini. Tidak ada kata belece. Mentang-mentang saya anak gubernur, mentang-mentang saya anak siapa, maka saya akan mudah mendapatkan pekerjaan. Tidak. Kalau untuk pegawai negeri. Tapi isilah kemampuan kita itu dengan kemampuan yang mumpuni. Apapun bentuk tesnya, pasti kita akan bisa melewati. Saya pun, itu yang siapapun lawan saya, kalau saya punya ini, itu tidak ada apa-apa. Saya selalu punya mungkin ambisi terlalu tinggi, tapi ambisi itu diikuti oleh kekuatan. Nah, kekuatan itu adalah ilmu. Nah, saya yakin kita semua punya itu. Jadi jangan pernah pesimis dengan fasilitas yang ada, tetapi isilah ilmu dengan sebaik-baiknya, pasti kita akan memiliki ketercapaian yang baik atau maksimal di suatu hari nanti. Nah, itu juga yang saya rasakan, sehingga bukannya saya bahkan saya dapat beasiswa juga dari Ristek Dikti 42 juta 1 tahun waktu itu. Ya, sehingga uang itu rasanya berlebih-lebih, berlimpah-limpah. Pulang saya bisa beli Yaris merah itu, yang pertama kali saya beli mobil itu kan Yaris merah, asal dari itu. Masih jadi mahasiswa. Nah, ini juga, dan usia Anda ini juga bukan tidak mungkin untuk bekerja sambil kuliah di sini. Ya, selama kita punya kelebihan, apalagi yang laki-laki, bisa menjadi penceramah kondang seperti Pak Dodon, atau ingin menjadi apa kan? Atau bisa bantu-bantu dulu dan lain-lainnya. Tapi bisa menghasilkan, atau sudah bisa berpikir empang emak saya kalau selama ini cuma dijual mentah, kenapa tidak dengan bekal tadi saya belajar smart entrepreneur di kampus, saya olah menjadi ini dan nanti bisa dipasarkan di mana-mana. Jadi banyak contoh-contoh testimoni kita lihat di televisi yang menyatakan demikian. Dan hidup kita itu jangan pernah menjadi penumpang. Kalau di mobil itu kita jangan bermimpi jadi penumpang, tetapi kita yang menyetir mobil itu. Kalau kita menjadi nyetir, memegang kendali, ya adik-adik semua,
pasti kita tahu arah mana yang mau kita tuju. Tapi kalau kita menjadi penumpang, kita ngikut apa kata supir ya. Mau dibawa ke jurang, kita masuk ke jurang. Mau dibawa ke utara, kita ikut ke utara. Tetapi kalau hidup kita itu kita yang menyetir, ya kita yang punya kendali, pasti kita akan tahu, saya ini maunya ke sini, loncatan saya. Ya, jadi adik-adik semua, saya juga sama dengan adik-adik semua. Saya anak petani. Orang tua saya berladang kopi. Jadi saya bukan orang kaya. Tetapi saya punya mimpi. Saya punya cita-cita. Saya punya motivasi. Saya harus begini dan saya harus menata hidup saya seperti ini. Jadi kendali itu ada di kita. Jangan pernah harapkan orang lain untuk mengendalikan kita. Kalau kita sudah mengharapkan orang lain untuk mengendalikan kita, ya orang lain lah yang tahu akan dibawa kemana biduk kita. Mau tidak seperti itu? Tentu kita yang tahu. Bahwa kita kuliah hari ini, saya 5 tahun lagi harus jadi ini. Saya kuliah hari ini, saya harus jadi ini. Orang-orang tidak pernah menyangka Martin Kustati yang berasal dari jurusan umum, perempuan, bukan orang Minang. Saya bukan orang Minang. Saya orang Bengkulu. Bisa memimpin UIN Imam Bonjol Padang dengan 18.000 sivitas akademika dan 3 kampus, lokasi titik kampus besar yang ada di Padang dengan telah melahirkan banyak ulama. Tetapi kita harus tunjukkan bahwa kita punya kekuatan, bahwa kita punya strategi untuk itu. Ya. Dan itu juga yang harus dimiliki, mimpi itu juga harus dimiliki oleh adik-adik semua. Saya tadi sudah cerita sama Pak Ketua Yayasan. Saya itu diangkat jadi pegawai negeri 2005. 2018 untuk karir saya sudah sampai ke guru besar. Artinya tidak ada lagi setelah itu. Kenapa? Ya, karena tadi ada cita-cita yang mendrive saya. Saya yang mendrive sendiri. Bahwa saya sudah memetakan milestone saya. Ini posisi saya hari ini, maka 5 tahun ini saya harus begini. 10 tahun harus begini. Padahal 15 tahun saya harus begini. Nah, begitu juga adik-adik semua. Jangan lama-lama sekolah dan kuliah di sini ya. Terlalu banyak nanti uang sumbangannya untuk Pak Ketua Yayasan. Cukup 3,5 tahun. Ya, tapi atau 4 tahun paling lama. Tapi kalau sudah bertahun-tahun ya pasti senyum-senyum saja Pak Dodon. Ya nggak apa-apa lah. Kan 7 tahun maksimal katanya. Tambah lama di sini tambah banyak uang masuk ke. Bukan itu. Tapi sebenarnya Pak Dodon, Pak Beni bukan itu yang diinginkan. Karena yang diinginkan bagaimana mahasiswa semua adalah lulus tepat waktu, kemudian bisa juga mengabdikan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keilmuannya. Next. Dan inilah 3 fungsi didaktik dari teknologi dalam pembelajaran juga harus dipikirkan tadi seiring dengan transformasi digital yang sudah saya ceritakan juga dalam pengembangan profesi kita. Ini saya menjadi instruktur PPG sudah 10 tahun. Yang saya rasakan pengetahuan dari guru, bahkan hari ini pun saya masih LMS dengan sisa-sisa waktu saya, bahkan sampai tengah malam saya harus membaca semua pekerjaan-pekerjaan para guru. Dan salah satu kelemahan adalah ini, mereka tidak pernah melek dengan teknologi, ya sehingga susah untuk mengirimkan tugas lewat LMS, lewat dunia maya. Untuk ikut Zoom aja harus mekik-mekik dulu. Saya sebagai instruktur, hidupkan ada lambang yang merah itu supaya bisa ngomong Bu, sampai begitu membimbingnya. Nggak tahu Bu yang mana yang merah nih Bu, nah, yang itu yang ada mikrofon Bu, sampai begitu. Nah kadang-kadang ada juga sampai nangis, Bu gimana ini lagi Bu, sampai tengah malam. Nah itu yang kita hadapi. Nah semoga
yang generasi-generasi seperti ini sudah tergantikan dengan generasi-generasi adik-adik semua yang sudah melek dengan teknologi, sehingga teaching for doing artinya berfungsi sebagai alat mengganti media kertas dan pensil dalam kegiatan pembelajaran. Tidak ada lagi itu, tinggalkan paperless lagi kita, tinggalkan yang manual-manual. Pak Dodon juga seperti itu, juga harus berpikir supaya tidak lagi banyak surat-surat yang berbau manual yang masuk ke kampus. Ya cukup lewat, bisa dengan Google Classroom juga bisa ini. Kalau di Pasca ada yang Google Classroom, kalau di UIN sekarang ada namanya manajemen tata kelola dinas elektronik. Jadi dari manapun orang di mahasiswa kita bisa masukkan surat lewat Mande namanya ya, Mande. Dari Mande langsung bisa bagian umum membaca, kemudian mendisposisikan kemana. Yang lain juga itu kenapa ini dibawa kemana-mana, karena saya harus mendisposisikan surat sambil perjalanan. Nah, begitu juga yang nanti harus dipikirkan, bukan enggak mahal kok, tinggal bikin aplikasi, nanti mahasiswa lah yang, kalau Google Classroom kan gratis, nggak harus beli. Ya, tapi mau tidak ya kita punya satu IT ya Bu, ya. Punya satu IT, nanti IT inilah yang nanti yang akan menjadi apalagi dengan keterbatasan ya, keterbatasan SDM, enak sekali dengan digitalisasi ini. Jadi walaupun 1-2 SDM tapi dia bisa menghandle banyak hal hanya dengan satu perangkat saja. Nah, nggak perlu banyak-banyak, harus saya pun gitu. Ini saya dulu kan ketika saya pertama-tama jadi rektor, kami kan cuma 10 yang ada di sini stafnya. Sudah 10 belum puas juga Bu, Bapak. Sekarang ternyata yang 10 itu bisa digantikan hanya dengan 2 orang. Nah gimana? Oh ya, ternyata memang sebuah aplikasi itu sangat memudahkan dan sangat melancarkan segala sesuatu. Dan yang lain, yang 8 yang lain kan bisa kita fungsikan untuk tempat-tempat yang lain. Nah ini juga harus kita tindak lanjuti. Nah, saya kira ini ya tujuan kita pada hari ini, bagaimana untuk menjadi unggul, menjadi profesional itu Anda semua adalah generasi Z, generasi yang melek dengan teknologi, generasi yang memiliki revelation, pengetahuan agama yang baik, memiliki knowledge, pengetahuan umum, kemudian juga memiliki culture, juga mengadopsi, tentu tidak dengan melupakan sandi-sandi budaya yang ada di Painan. Ya, jangan mentang-mentang sudah melek dengan teknologi, sudah melek dengan ilmu pengetahuan, Anda sudah terlupakan dengan adat istiadat yang ada, sudah lupa dengan menghormati sesama kita, sehingga tidak ada lagi penghormatan. Hai Mam, katanya kan di rumah. Terus kata orang tuanya, kenapa kok tambah sakit anak saya, tambah dikuliahkan di stay ini. Ya jangan dirubah pola-pola seperti itu. Itu maksud saya, mentang-mentang kita sudah menjadi generasi Z seperti ini. Jadi ini bukan suatu yang muluk-muluk, karena kenapa generasi Z di tangan kita semua nggak ada. Bahkan anak 3 tahun, anak 2 tahun mereka sudah pegang Android. Nangis anaknya dikasihnya Android kan, sehingga dia ketawa-ketawa. Nah begitu ketergantungan pada hari ini. Dan inilah Bapak Ibu arah pembinaan yang harus dilakukan, bahwa para mahasiswa harus memiliki skill literasi. Jadi ada 5 literasi yang harus dimiliki, mulai dari literasi agama, literasi sampai kepada literasi teknologi pun harus dimiliki oleh kita semua. Kemudian learning skill, nah ini kita memiliki daya kritis terhadap perkembangan pada hari ini dengan mengintegrasikan revelation, knowledge, and culture. Tentu kita semua nanti dalam pengimplementasian di lapangan harus memiliki critical thinking, berpikir secara kritis, tidak semata-mata kita hanya menerima apa yang menjadi bahan bacaan kita, tetapi kita juga bisa memberikan respon-respon ya terhadap bahan-bahan bacaan yang ada, mengkritisi perkembangan-perkembangan yang hari ini, yang tidak hanya ingat kalau ini dibiarkan akan kebablasan ujung-ujungnya. Ya. Dan
tadi yang saya katakan tadi adalah smart entrepreneur atau life skill, kemampuan lebih, tidak hanya kemampuan di bidang program studi tempat kita belajar, tetapi juga harus memiliki kemampuan-kemampuan tambahan dalam bentuk pembinaan life skill. Apakah pandai menganyam, pandai mengaji dengan baik sehingga bisa menjadi guru ngaji di tempat-tempat TPA yang bagus, atau memiliki kemampuan untuk membuat produk-produk tertentu sebagai inovasi. Next. Dan inilah core competence society 50. Ini semuanya yang harus Anda miliki, bahwa ketiga ranah ini kemampuan memecahkan masalah. Jadi jangan menjadi generasi manja. Ya, sedikit-sedikit persoalan sudah menangis. Jadi nggak ada generasi mewek lagi tetapi generasi yang mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di sekitar. Berikanlah inovasi untuk pengembangan, bagaimana ada program-program yang bisa, nanti kan ada KKN, ada PPL yang Anda lakukan. Jadi KKN PPL itu bukan hanya sekedar kita berada di tengah masyarakat, tetapi apa keterlibatan lebih yang bisa kita berikan dalam bentuk program-program di tengah masyarakat. Apakah itu, apalagi hari ini kan semua kegiatan itu harus terintegrasi dengan moderasi Islam. Dan ini juga sebagai salah satu wahana bagi kita semua untuk menyampaikan di tengah-tengah masyarakat. Ini tugas Anda, bahwa Pak, juga kita harus bijak untuk melihat berita-berita hoax yang ada di media massa yang akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, yang akan memberikan itu kan Anda semua, bukan saya, bukan Pak Beni lagi, bukan lagi Pak Dodon atau bukan saya, tetapi adalah tugas Anda ketika KKN atau ketika menjadi guru. Jadilah guru yang betul-betul menguasai ketika pengetahuan. Yang pertama adalah kognitif, afektif, dan psikomotor yang bagus, dan ditambah dengan profesionalitas yang baik. Ya, jika sudah memiliki itu, maka Anda adalah pribadi yang memiliki guru yang memiliki pribadi dengan karakter yang mumpuni. Nah, kemudian elements safe digital education ini mulai dari privacy management, itu artinya kemampuan untuk menghandle diri, ya, kemampuan untuk bagaimana bisa kita ini tahu potensi diri kita tahu siapa diri kita dengan segala keterbatasan, memanfaatkan, dan kita juga harus bijak dengan perkembangan yang ada, kemudian juga memiliki daya kritis yang baik, kemudian memiliki digital footprint management, kemampuan untuk memainkan perangkat-perangkat digital yang ada. Apalagi hari ini kan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ditawarkan di dunia pembelajaran, baik itu yang ada di Dikti maupun Diktis. Ini semua kita harus tahu, ya, bagaimana dalam pengintegrasian, dalam pembuatan media pembelajaran, learning media, teaching media, maupun dalam pembuatan evaluasi. Ya, evaluasi itu kan tugas guru nanti membuat bagaimana membuat evaluasi yang berbasis digital. Ada terobosan-terobosan di dalam penelitian, skripsi. Jadi skripsi itu jangan sekedar mencontoh-contoh orang lain. Ada peningkatan kemampuan pembelajaran PAI peserta didik dengan START itu semua, atau dengan yang suka jigsaw, ya itu aja. Tetapi carilah apa sih yang menjadi, kalau istilah saya sebagai instruktur karya ilmiah, novelty, kebaharuan yang bisa ditawarkan. Nah, kebaruan itu bisa didapatkan dengan menyandingkan. Orang lain sudah melakukan ini untuk memecahkan persoalan dalam pembelajaran PAI. Orang lain sudah begini. Nah, saya membaca tadi ada yang dinamakan dengan sebuah media pembelajaran interaktif, learning media, dengan e-book application misalnya. Nanti ini akan memudahkan dalam proses untuk mengajarkan teks-teks keagamaan kepada peserta didik. Nah, itu. Kemudian termasuk kita harus, ya tadi pastilah tadi respon terhadap perkembangan digitalisasi hari ini.
Tetapi ingat, digitalisasi di satu sisi memudahkan kita, di satu sisi juga kita harus bijak. Kemudian ada cyber security management. Nah, ini kekuatan ini juga harus dibendung, jangan sampai ya adik-adik semua walaupun suka bermain dengan media sosial, hati-hati mengupload gambar-gambar yang tidak layak, berita-berita hoax nanti kita di-attachkan di Facebook. Ini kan sekarang ada cybercrime yang akan sangat mudah mendeteksi dari postingan-postingan yang sudah kita sampaikan lewat Twitter, Instagram maupun Facebook. Nah, ini juga nanti kalau Anda mau jadi pegawai negeri, itu juga dilacak itu. Ya, ketika interview, ketika uji siapa kita lacak itu. Dan kita tahu, karena saya juga termasuk tim ya. Dan siapapun yang akan menjadi pejabat, hari ini Pak, di UIN Imam Bonjol Padang, mau jadi kabak, kasubag pun harus asesmen. Kalau dulu kan tidak perlu asesmen. Cukup kita baper zakat, diskusi ada tim khusus nanti yang akan menilai. Tetapi sekarang tidak. Nah, harus ada asesmen. Asesmen itu meliputi itu tadi, melacak bagaimana aktivitas sosial, media sosial yang Anda lakukan. Hati-hati. Harus ada tingkat security yang tinggi. Jangan sampai Anda terlibat dengan organisasi-organisasi terlarang. Dan ini juga akan sangat susah nanti kalau ingin tes walaupun sudah lulus passing grade. Nah, kan masih ada satu tahapan lagi yang lain. Jadi bijaklah Anda. Dan inilah konsep kompetensi bagi kita hari ini, mulai dari kita harus memiliki skills yang bagus tadi dengan skills bidang keilmuan ditambah dengan soft skill yang ada dalam bentuk penguatan soft skill entrepreneur. Bagaimana kita memiliki komunikasi, ya kemampuan komunikasi yang baik, interaksi yang baik dengan sesama, dengan orang-orang di sekitar kita, kemudian memiliki interpersonal skills, kemampuan untuk sesama kita. Ini kadang-kadang kan ini yang di dalam kelas pun harus dibangun komunikasi yang baik sesama teman, jangan sampai kita memiliki interpersonal skill yang jelek. Kita rasakan ketika pejabat ataupun karyawan kita yang tidak memiliki interpersonal skill yang bagus, ini juga akan sangat susah dalam menggeluti dunia pekerjaannya. Dan teaching skills, pastilah tadi keluhan-keluhan dari Kakan Menak kepada saya, masih ada guru-guru yang tidak mampu untuk melakukan pengajaran kan sesuai dengan skillnya. Misalnya kalau guru bahasa Inggris tidak mampu berbicara bahasa Inggris atau bahasa Arab, atau dia guru PAI tapi tidak bisa membaca Al-Quran, dia guru PAI tetapi tidak bisa mengaji ya. Nah ini kan sangat sedih juga kita. Disuruh disuruh ada yang meninggal di kampung saya suruh, kan dia guru PAI, saya suruh untuk ya melepas jenazah, nggak mau, dia lari katanya. Nah kan itu kan keluhan-keluhan di lapangan yang saya rasakan. Nah saya juga tidak menginginkan, karena ini adalah bawah binaan saya, kalau memang sudah masuk ke jurusan tertentu maka tolong didalami betul ilmu yang ada di jurusan tertentu, termasuk dengan skill. Dan juga ya pastilah pengetahuan ya. Kalau di jurusan PAI harus memiliki kemampuan PAI yang bagus ya, jangan sampai nanti kan akan disertifikasi, ikut sertifikasi guru, dan akan dilihat knowledge-nya itu atau pengetahuannya. Nah, tidak mampu, gimana caranya mau meluluskan, memberikan sertifikat. Padahal kalau dapat sertifikat langsung 1 kali gaji pokok, kan tambah tinggi penghasilannya. Nah kalau kita profesional pasti salary kita atau gaji kita pasti akan meningkat juga, dan termasuk teacher. Nah inilah kita sangat berharap bahwa alumni-alumni yang ada di STAI YPI Al-Ikhlas Fainan ini adalah alumni yang tumbuh di masyarakat karena memiliki perilaku yang baik, sebagai alumni yang memiliki etik, tanggung jawab, ya etika ya, kalau etik itu etika, tanggung jawab dan akuntability yang baik. Next. Saya kira itu ya beberapa gambaran pada hari ini, karena
sudah pas jam 12 saya kira, dan saya pun harus kembali ke Padang. Ya, semoga pertemuan kita pada hari ini selain sebagai silaturahmi bagi kita bersama, juga menambah semangat untuk menamatkan perkuliahan di sini. Dan saya akan tunggu alumni-alumni dari STAI YDI, YPI. Nah, saya YDI karena pasaman ya. STAI YPI untuk kuliah di UIN Imam Bonjol Padang. Di program S2 kita memiliki 10 magister. Silakan mau yang mana di 10 program magister dan 3 program doktor. Nah, silakan lanjutkan, kita tunggu. Apalagi dengan kampus kita sudah selesai di Sungai Bange, dan ini juga menambah satu nilai bagi kita semua untuk berkolaborasi. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang laki-laki dulu, yang laki-laki silakan. Bu, ini belum semua kita. Ini masih ada. Ini masih sempat. Ya, silakan. Terima kasih kepada Ibu, terutama Ibu Profesor Dr. Martin Kustati MPD yang telah hadir memberi materi kepada kami mahasiswa STAI. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk program Ibu, visi misi Ibu 5 atau 10 tahun ke depan untuk UIN. Itu pertama. Yang kedua, apa nanti impaknya kepada kami ke STAI, terutama ya STAI dari buku yang semua yang sekolah tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya secara pribadi sebagai mahasiswa yang baru, masih banyak kekurangan rasanya untuk STAI ini, terutama dalam bidang IT. Banyak mahasiswa yang contoh saat pembuatan makalah mereka tidak tahu menggunakan Microsoft. Mungkin yang lainnya seperti itu. Mungkin dari pihak STAI mungkin butuh asisten, mungkin saya bisa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Hijrian Putra. Hijrian Putra. Hijrian. Ya, Hijrian luar biasa ya. Ini sudah nampak ini calon pemimpin masa depan. Ya, terima kasih. Semester 1 hebat, luar biasa ini Pak Beni. Sudah nampak akan lahir politikus dari yang akan menggandeng dengan Pak Beni. Saya ingat ini, kalau pertanyaan ini adalah pertanyaan ketika Pak Menteri menanyakan saya ketika akan menjadi rektor. Akan Ibu bawa kemana biduk UIN Imam Bonjol Padang? Saya akan menjadikan UIN Imam Bonjol Padang menjadi universitas yang unggul di ASEAN pada tahun 2045. Terus apa yang akan Ibu lakukan? Saya memiliki 9 program kerja untuk itu. Pertama, perbaikan tata kelola akademik yang harus saya terlebih dahulu fokuskan. Dengan apa? Dengan konsep digitalisasi. Apa yang akan Ibu lakukan dengan konsep digitalisasi? Saya akan lakukan segala administrasi itu paperless, dan mulai hari ini sudah mulai harus kepada satu yang dinamakan satu aplikasi satu pintu. Sanggup Ibu? Sanggup, karena saya punya tim untuk itu. Kemudian saya jawab itu dengan sebuah aplikasi dinamakan Mandi, dan alhamdulillah ini sudah launching dan sudah dilakukan. Dan semua berita-berita juga sudah satu pintu di web yang selama ini hampir antara tidak ada pemberitaan tentang UIN. Dan kalau Anda lihat, kalau masuk ke UIN Imam Bonjol Padang, semua berita-berita tentang UIN dalam sekian jam itu sudah bisa dilihat dalam web-web kita yang ada di fakultas maupun yang ada di intinya sendiri dengan kegiatan-kegiatan. Terutama dengan tadi yang saya katakan, semua mahasiswa juga harus terlibat aktif mempromosikan kampus ini. Dan apalagi sumber daya manusia. Saya akan melakukan percepatan untuk peningkatan karir para dosen. Sehingga alhamdulillah ketika saya masuk sampai hari ini pertambahan guru besar sudah 8 orang dalam 1 tahun, dan sekarang 30 orang sedang saya sekolahkan untuk sekolah menjadi guru besar atau profesor di Yogyakarta. Jadi harus by design.
Ya tentu tidak, saya menginginkan menjadi itu, tapi tidak ada desain, tidak ada program-program, tidak mungkin itu akan kita wujudkan. Dan termasuk program-program kerja untuk percepatan yang lain ini sudah kita lakukan. Dan yang ketiga apa? Saya ingin penambahan dari kualitas pembangunan yang ada di Imam Bonjol Padang. Tambah Pak Sekor. Tambah.